Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Rustiah akan mencoba untuk mempraktekkan, coaching menggunakan alur tirta. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Rustiah SPD. Adapun kasusnya sebagai berikut, yaitu seorang teman sejawat yang bernama Ibu Rustiah, seorang wali kelas 5 di sekolah saya sedang bercerita jika murid-muridnya kurang antusias dalam belajar dan sering tidak mengerjakan tugas pada saat pelajarannya. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid-murid di kelas. Kemudian pengumpulan tugas hanya kira-kira 60% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Rustia ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Silakan Bu Rustia. Selamat pagi, Bu Tipa. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bu Tipa, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh, Bu. Silahkan. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di kelas. Baik, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Tipa, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas kira-kira hanya 60% saja dari sejumlah murid. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Bu Rustiah, kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias murid-murid dalam pembelajaran. Menurut Bu Rusti, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan bagi siswa. Terlalu monoton, Bu ya. Monoton. Coba Ibu Rusti ceritakan lebih dalam lagi tentang apa yang Ibu alami sekarang. Saya sepertinya kurang interaktif, Bu. Saya sering hanya menjelaskan saja dan dominan untuk berbicara di kelas dan jarang memberi kesempatan pada murid untuk memberikan pendapatnya dan bertanya. Terkadang murid kelihatan jenuh di dalam kelas. Oh, begitu. Kira-kira apa, Bu, yang sekiranya dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, mungkin murid-murid pasti menginginkan pelajaran yang asik ya, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan ya Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak membosankan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu. Mmm, Kita bisa melibatkan murid supaya mereka aktif dalam pembelajaran, misalnya lewat kerja kelompok atau diskusi. Bisa juga menggunakan berbagai media ya Bu. Bisa juga, Bu, dengan menggunakan media. Kalau media, kira-kira media seperti apa itu, Bu? Mungkin dalam pembelajaran nanti saya harus mencoba berbagai media seperti gambar dan video animasi ya Bu. Nah, betul sekali, Bu. Itu adalah beberapa solusi yang bagus yang dapat Ibu terapkan di kelas. Terus apalagi, Bu, yang sekiranya dapat meningkatkan antusias siswa? Menurut saya mungkin pembelajaran bisa kita selingi dengan games atau ice breaking supaya lebih menarik. Seperti yang biasa saya lihat Ibu Tipah lakukan di kelas. Saya setuju sekali nih dengan solusi yang Ibu sampaikan. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa nih yang menyebabkan mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Hanya sebagian saja tadi yang mengumpulkan.
Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya, Bu, Mhm. dan isinya banyak pertanyaan. Saya juga jarang menggunakan sumber belajar yang beragam. Oh, begitu, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di dalam kelas saat Ibu mengajar? Eee, saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang dipinjam dari perpustakaan itu, Bu. Kalau menurut Ibu, adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Mungkin seperti video YouTube atau video pembelajaran, artikel, tulisan, atau bahan bacaan dari internet, majalah, poster, atau bisa juga di lingkungan sekolah dan sekitar siswanya ya, Bu. Mhm. Seharusnya saya bisa menggunakan berbagai sumber belajar sesuai dengan karakteristik murid yang berbeda-beda. Kenapa awalnya saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Dari apa yang sudah Ibu Rusti sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, melibatkan siswa, menggunakan games, dan perlu memperbanyak ice breaking untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas saya ya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Lalu bagaimana dengan sumber belajar yang Ibu gunakan? Saya menggunakan sumber belajar yang beragam sesuai karakteristik siswa. Misalnya menggunakan video-video pembelajaran, artikel, bahan bacaan dari internet, dan bisa mengajak siswa langsung ke lingkungan. Saya juga akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Murid menjadi senang dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. Mungkin saya juga harus mengidentifikasi gaya belajar murid saya, sehingga saya bisa memfasilitasi pembelajaran mereka. Kemudian yang berikutnya, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Mungkin nanti saya akan menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya juga. Iya, Bu. Langkah-langkah yang Ibu Rusti ambil menurut saya sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide-ide Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Sekarang saya merasa lega, Bu, karena saya sudah mempunyai rencana untuk memperbaiki ke depannya pembelajaran saya. Itu bagus sih, Bu Rustia. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dan komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan atau menyenangkan, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam untuk eksplorasi materi yang dapat digunakan murid-murid saya, sehingga mereka dapat memilih sendiri sumber belajarnya tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan menggunakan games dan X breaking untuk meningkatkan antusias murid dalam belajar dan memberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan, serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu. Wah, bagus sekali nih, Bu. Memang seperti itu ya, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Misalnya saja kan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses, ataupun produk. Saya sangat mendukung dengan apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin. Terima kasih Bu Tipah untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya.
untuk sharing-nya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru, bisa memberikan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Kita jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu, amin. Amin. Baik Bu Rusti, nampaknya bel sudah berbunyi nih. Mari kita sama-sama masuk ke kelas Bu untuk melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Baik Bu Tipa, sekali lagi terima kasih ya Bu, sudah mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Bu Rusti. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tipa. Demikian Bapak, Ibu, praktik kami tentang coaching yang menggunakan model Tirta, di mana di sini kami bergantian di awal teks percakapan yang pertama. Di situ saya bertindak sebagai coach dan Ibu Rustia sebagai coaching. Di percakapan yang kedua, Ibu Rustia bertindak sebagai coach dan saya sebagai coaching. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.